Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah metode numerik ini. Telah bicara tentang metode Newton-Raphson sebagai metode terbuka untuk iterasi mencari akar persamaan tak linier. Pada metode Newton-Raphson yang telah kita pelajari sebelumnya, kita membutuhkan f aksen atau turunan dari suatu mencari rootnya. Ini yang akan menjadi masalah jika fungsi itu cukup sulit untuk dicari turunannya. Bagaimanakah untuk mengatasi persoalan tersebut? Metode secant inilah yang akan menjadi jawaban atas persoalan dari sulitnya untuk mencari turunan dari fungsi matematika yang akan kita cari akar persamaannya tersebut. Jadi, bagaimana caranya untuk mengatasi f aksen x atau mencari f aksen x ini? Cara yang dilakukan menggunakan metode secant ini adalah kita akan mengestimasi nilai dari f aksen x ini dengan menggunakan metode backward finite difference, atau beberapa orang menyebutnya finite difference, backward finite difference, atau metode finite difference, metode beda hingga mundur, seperti itu. Nah, metode backward finite difference ini Taylor dari suatu fungsi x di sekitar x sampai pada suku kedua. Nah, kalau kita menggunakan metode finite difference, kita tahu bahwa kalau kita mau mencari fx mundur ke belakang satu langkah, itu sama dengan nilai dari fx di titik itu ditambah dengan turunan dari fungsi itu f aksen x sebelumnya i-1 dikurangi dengan x sekarang, xi. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan dari metode finite difference ini, kita akan melihat bahwa kita dapat menemukan dari f aksen ini. Ya, f aksen. Bagaimana f aksennya? F aksennya adalah sama, kalau kita pindah ruasnya, itu adalah f(i-1) dikurangi dengan fx ini, kemudian dibagi dengan xi-1 min xi atau selangnya. Itu cara pendekatan untuk mengatasi sulitnya mencari turunan pertama dari fungsi fx itu. Ini adalah salah satu kelebihan dari metode secant. Berdasarkan rumusan dari metode Newton-Raphson, di mana kita ada masalah dengan mencari f aksen x, maka dalam metode secant ini kita akan menggantikan f aksen x dengan estimasi atau pencarian f aksen x itu dengan menggunakan backward finite difference, sehingga formula metode secant itu dapat diteruskan sebagai xi plus 1, x sekarang sama dengan x mula-mula dikurangi dengan f aksen fxi, jadi nilai fungsi itu di xi dikalikan dengan xi-1 kurangi dengan xi dibagi dengan fxi min 1 dikurangi dengan fxi. Ini adalah metode secant. Di mana f aksen i yang di sini di bawah itu sebenarnya adalah f aksen i, itu diubah menjadi estimasi dari nilai f aksen itu. Ini adalah metode secant. Nah, di sini kita ada masalah juga bahwa nilai dari
Itu dapat diperoleh jika kita punya XI dan kita juga punya XI min 1. Ini juga masalah seperti itu. Jadi kita harus memiliki dua nilai awal atau dua tebakan awalnya untuk mencari XI plus 1. Ya, walaupun ini metode secant ini punya dua tebakan awal, tapi kita tidak menyebutnya sebagai metode bracketing atau metode pengurung seperti yang metode bisection atau metode posi palsu, karena memang tidak ada pengecekan dari ruas-ruas itu apakah memiliki akar atau tidak. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal ini? Nah, untuk mengatasi ini, X itu berubah kecil, kenalkan namanya perturbasi fraksional atau fractional perturbation dari variabel independen untuk mengestimasi f aksen X itu. Delta itu fraksi perturbasi kecil atau small perturbation fraction. Nah, bagaimana pendekatannya? Pendekatannya adalah kalau kita tadi f aksen itu adalah fxi min 1 min fxi per xi min 1 min xi, di mana xi min 1 sama kurang deltanya. Kalau selangnya kecil, maka kita bisa mengubah menjadi dxi atau delta xi. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan nilai dari f aksen xi itu sama dengan atau setara dengan fxi plus delta xi sebagai perubahan xi-nya dikurangi dengan fxi bagi dengan delta. Nah, ini adalah pendekatannya. Jika kalau kita mau melakukan pendekatan xi min 1 min xi itu sebagai di delta xi atau small perturbation-nya, maka kita akan ubah menjadi xi plus 1 sama dengan xi min delta xi fxi. Delta xi adalah small perturbation fraction dikalikan dengan nilai fungsi itu dibagi dengan fxi plus dxi. Jadi nilai fungsi itu pada xi plus small perturbation fraction-nya itu dikurangi dengan fxi. Nah, di sini kita hanya akan memiliki satu tebakan saja. Tebakan awalnya kita hanya xi saja. Kita tidak perlu lagi xi min 1. Itu mengapa kita menyebutnya sebagai modified secant methods. Jadi metode secant yang termodifikasi. Sehingga kita bisa menggunakan dua cara ini, baik menggunakan metode secant ataupun menggunakan modified secant methods itu. Nah, gimana kalau kita misalnya untuk mengerjakan contoh, kita punya fx kuadrat 8, ya, intinya seperti itu. Tebakan awalnya adalah 1 dan 1,5. Kita menggunakan metode secant, di mana metode secant itu adalah rumusnya atau formulanya adalah x sekarang sama dengan x mula-mula dikurangi dengan fxi dikalikan dengan x dua langkah sebelumnya min xi, x sekarang dibagi dengan nilai fungsi itu untuk x dua langkah sebelumnya atau xi min 1 dikurangi dengan fxi atau f sekarang. Nah, ini kita akan mencoba untuk mengerjakannya dengan menggunakan LibreOffice. Mari kita lihat bagaimana cari nilai secant-nya. Kita akan mencoba untuk menggunakan LibreOffice ini untuk membantu penghitungan kita mencari akar positif dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8 dengan nilai tebakan awal x0 nya 1 dan x1 nya 1,5 menggunakan metode secant, di mana metode secant ini tidak seperti metode Newton-Raphson yang kita harus mencari turunan dari fungsi itu. Kita menggunakan pendekatan dari backward finite divide difference sebagaimana yang telah kita uraikan pada bahasan sebelumnya. Oke,
kita menggunakan LibreOffice Calc, di mana kita akan mencari fx sama dengan root dari fx sama dengan x kuadrat min 8. Kita tentukan tadi nilai awalnya adalah 1 dan 1,5. Kalau kita lihat, ini fx-nya itu sama dengan, kalau begitu kalau x-nya sama dengan 1, maka ini x kuadrat, ini kuadrat, kemudian dikurangi 8. Jadi 1 kuadrat min 8, min 7. Demikian halnya untuk yang bawah ini. Nah, min 5,75. Nah, untuk menghitung X2 sama dengan X1 dikurangi dengan nilai fx1 dikalikan dengan x0 min x1 dibagi dengan fx0 dikurangi dengan fx1, seperti itu. Nah, kita coba terapkan rumus atau formula dari sekan itu di sini. Maka x2 sama dengan x1, x sebelumnya, dikurangi dengan fxi atau fx1 ini dikalikan dengan selisih dari xi min 1 berarti 0 dikurangi dengan xi berarti adalah x1 dibagi dengan fxi min 1 min fxi dibagi dengan nilai fungsi itu untuk x0 dikurangi dengan nilai fungsi itu di x1, berarti adalah yang ini. Seperti itu. Kita sudah ketemu ya. Kita akan menghitung nilai fungsinya sama dan seperti ini. EA-nya kita hitung adalah sama dengan X sekarang dikurangi dengan X dahulu dibagi dengan X sekarang. Kita buat nilai absolutnya ABS di sini, asal bukan siapa. Nah, oke, 60%. Nah, dengan cara yang sama kita coba tarik ke bawah seperti kemarin. Coba tarik ke bawah. Nah, ini kita cari lagi. Oh, masih ini ya. Nah, ternyata sampai dengan iterasi ke 9 kita memperoleh nilai dari akar 8 itu sebesar 2,82842725. Ya, seperti itu. Jadi kalaupun kita tidak menerapkan error 0,1%, kita sampai ke iterasi ke-9 sudah memperoleh nilai dari akar 8 itu atau root-nya dengan EA-nya 0. Kita akan coba lanjutkan untuk metode yang modified secant methods. Kita akan coba untuk lanjutkan. Kita akan mencoba untuk menyelesaikan persoalan yang sama dengan menggunakan metode ini ya, metode modified secant. Kita perbedaannya dengan metode secant, kita harus membutuhkan satu perturbasi fraksional sebesar 10 pangkat min 6 atau 0,001 seperti itu, 0,00001, nolnya 6. Kemudian kita hanya membutuhkan satu nilai tebakan awal saja. Nah, oke. Kita akan mencoba untuk menerapkannya. Kita membutuhkan DXI-nya atau small perturbation-nya, small perturbation fraction itu adalah 10 pangkat min 6. Oke. Kemudian X mula-mulanya kita tentukan adalah 1. Ya. Untuk
selang XI untuk XI untuk posisi XI plus DXI itu adalah sama dengan ini plus, karena ini tetap, kita buat variabel ini kita tetapkan karena biar ini tidak beralih selnya, kita buat C, tapi ini adalah hanya pada row kedua, seperti itu. Nilai fx-nya juga sama seperti tadi, ini kuadrat min 8 ya. Kemudian kita tarik, karena ini sama yang kolom C, tinggal gini aja. Nah, ini adalah C ini kuadrat min 8 sesuai dengan fungsinya. Nah, untuk mencari X1 kita perlukan X0. Jadi X0 min sama dengan X0 min DXI, delta XI, ya, small perturbation-nya. Berarti sama dengan ini konstan ya, konstan. Kita buat konstan dikalikan dengan F untuk XI. Yang mana? Ini. Kemudian dibagi dengan selisih antara FXDI ini dikurangi dengan Fx ini. Oke. Nah, ini sudah diperoleh data XI yang baru atau X1. Dengan cara yang sama, kita tarik ke bawah. Dua-duanya ini kita tarik ke bawah. Oke. EA-nya seperti tadi adalah sama dengan baru kurangi lama dibagi yang baru. Nah, kita dalam kurung agar tidak salah. Kita buat absolut. Nilai absolut itu agar negatifnya juga hilang. 100%. Oke, sudah. Kita coba tarik ke bawah sampai ke berapa, kita menemukan konvergennya. Nah, ternyata ini hanya sampai pada posisi iterasi ke-7. Sedangkan metode yang sebelumnya, metode secant, kita sampai ke iterasi ke-9. Nah, demikian metode modified secant ini yang telah kita pelajari. Ternyata kita membutuhkan resource yang lebih kecil dibanding dengan menggunakan metode secant yang biasa. Sebagai bahan latihan, coba kita selesaikan persoalan yang lalu pernah kita coba. Sebuah benda jatuh dari suatu ketinggian tertentu. 4 detik setelah benda jatuh, kecepatannya 36 meter per sekon. Koefisien gesekan benda di udara 0,25 kg per meter. Nah, kita mencoba untuk menggunakan metode secant dan modified secant dengan small perturbation fractionalnya adalah 10 pangkat min 3. Coba estimasikan massa dari benda tersebut. Kemudian gunakan percepatan gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat. Kita tahu bahwa fungsi M untuk gerak benda jatuh dengan hambatan adalah akar GM per CD. CD adalah koefisien gesekan bendanya, tangan hiperbolikus, akar G kalikan dengan CD per M. M adalah massa yang akan kita cari, massa benda, dikalikan dengan T. T-nya adalah 4 detik, min VT. V pada saat 4 detik adalah 36 meter per sekon. Ya, coba gunakan metode secant dan modified secant untuk menyelesaikan persoalan ini. Anda dapat menggunakan program atau dapat menggunakan spreadsheet di LibreOffice ataupun di Excel. Oke, saya tunggu hasilnya. Kemudian kita akan bicarakan di grup belajar kita.